Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kecelakaan terjadi antara bus Transjakarta dengan pesepeda di kawasan Pasar Minggu. Akibat kejadian ini, pesepeda tewas di tempat. Bus Transjakarta menabrak pesepeda di Jalan Raya Pasar Minggu pada kemarin siang. Akibat kejadian ini, pesepeda tewas di tempat. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pesepeda tidak mendengar peringatan bus Transjakarta. Akibatnya pesepeda tertabrak dan terjatuh hingga tewas. Antara sesama pengendara motor, tabrakan di Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, satu pengendara meninggal di tempat. Kecelakaan antara sesama motor terjadi di Jalan Raya Janti, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kerasnya benturan saat kecelakaan mengakibatkan kedua motor rusak parah. Sejumlah warga langsung mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. Satu orang meninggal di tempat dan korban lainnya kritis dibawa ke rumah sakit. Yang sini rupanya yang berat, yang sepeda itu. Yang satu meninggal. Koyoke, tapi Pak, itu kecepatan tinggi atau gimana sih, Pak? Kecepatan tinggi atau gimana sih? koyoke itu nang gerake kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Adu moncong berarti tadi, Pak? Iya. Petugas unit Laka Lantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Sementara kedua kendaraan dibawa ke Polres Mojokerto untuk dijadikan barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Penyidik Polda Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap Pak Sutri di Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam rekonstruksi diketahui para pelaku terbukti sengaja merencanakan pembunuhan korban. Dalam rekonstruksi, pelaku atas nama Ali berstatus DPO menembak korban bernama Somad 40 tahun yang sedang mencari kroto untuk makan burung. Korban ditembak dari jarak dekat di bagian punggung hingga korban terjatuh bersimbah darah. Melihat korban masih bergerak, pelaku lain bernama Samsudin alias Sam kembali menembak korban yang sudah tak berdaya menggunakan senjata api yang sama. Usai membunuh korban, ketiga pelaku kembali ke rumah korban dan menembak istri korban. Dan kali ini pelakunya Damsir alias Kulub yang masih berstatus DPO. Selain membunuh, para pelaku juga mengambil barang berharga milik korban, seperti kalung, gelang, dan cincin serta ponsel milik korban. Dari rekonstruksi terungkap, ketiga pelaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Kita laksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam rekonstruksi tersebut dilaksanakan ada 19 adegan. Rekonstruksi itu dilaksanakan untuk melengkapi berkas perkara yang segera kami kirim ke kejaksaan. Adegan keberapa tadi Bang untuk penembakan pertama? Ya, jadi kami sampaikan terkait penembakan terjadi di adegan ke-11. Sebelumnya, jasad kedua pasangan suami istri tersebut ditemukan keluarga 3 hari usai kejadian. Kejadian tersebut membuat warga Dusun Sei Sembilang, Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, geger. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dan polisi juga menghimbau agar kedua rekan pelaku yang masih DPO agar segera menyerahkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Yogyakarta kembali menggelar pameran seni kontemporer berskala nasional. Setelah 2 tahun digelar secara online, pada tahun ini masyarakat bisa menikmati art jog secara langsung. Mengusung tema Expanding Awareness, Art Jog 2022 digelar di Jogja National Museum, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Gelaran kali ini menghadirkan karya 61 seniman individu dan kelompok dari lintas generasi. Bagi para pecinta seni, acara ini merupakan angin segar setelah 2 tahun sebelumnya Art Jog digelar secara online karena pandemi COVID-19.
tahun 2020, tahun 2021, dan sekarang Arjok kembali dibuka secara offline. Kita kembali meyakinkan kepada semua stakeholder kesenian bahwa kita tetap bisa bangkit, kita tetap bisa bertahan, dan kita tetap bisa menghadirkan karya-karya terbaik dari seniman-seniman kita. Bagi kita itu Arjok udah event tahunan yang apa ya, kayaknya ya, lebarannya seni ya? Lebarannya seniman, Mas. Jadi ya kami kan buat juga seniman, jadi ya ini wajib yang harus kita hadiri, kita datangi gitu. Minggu malam Arjok 2022 diramaikan dengan pertunjukan setabuhan, vostok, dan persatuan hati. Mereka mengkolaborasikan suara dari alat musik perkusi, gelombang radio, serta aksi silat. Kita bereksperimen menciptakan musik dengan teknologi ya, dengan frekuensi, dengan sumber radio gitu, untuk kita gabungkan semuanya itu menjadi musik buat kita gitu. Mungkin untuk kalangan awam terdengar sangat aneh kayak gitu. Nah, justru di situ kita berkolaborasi ataupun kita menciptakan musik-musik ini. Diketahui Arjok 2022 digelar mulai dari 8 Juli lalu hingga 4 September mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara sosialisasi dilakukan relawan pendukung Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Relawan Sandi menggelar kegiatan pelatihan UMKM, sementara relawan Ganjar memberi bantuan rumah singgah kepada Yudin dan Nur Sabi yang viral karena kesulitan untuk bersekolah. Sulawesi Selatan. Mereka memasifkan dukungan ke desa-desa terpencil seperti memberi bantuan kepada 47 siswa anak asuh, membagikan sembako, serta hewan kurban kepada warga. Terutama di Desa Tapong, Kabupaten Bone, yang belakangan viral lewat perjuangan dua murid sekolah dasar Yudin dan Nur Sabi yang rela berjalan kaki menembus hutan demi untuk bersekolah. Rumah singgah pun disiapkan untuk Yudin, Nur Sabi, dan anak-anak lainnya agar mereka memiliki tempat tinggal di dekat sekolahnya. Kita memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat Tapong, khususnya yaitu kita peduli terhadap anak-anak siswa yang berada di Desa Tapong sebanyak 47 siswa yang memang rumah mereka dengan sekolah jaraknya jauh ya. Sementara itu, sosialisasi Sandiaga Uno sebagai Capres 2024 juga dilakukan relawan yang mengatasnamakan Sahabat Sandi Uno di Karawang, Jawa Barat. Mereka menggelar pelatihan kuliner bagi emak-emak serta milenial yang ingin memiliki usaha secara mandiri. Ketua Sahabat Sandi Uno, Najibullah, mengatakan antusias masyarakat Karawang dalam mengikuti pelatihan sangat tinggi. Para peserta dibimbing menjadi orang yang sukses dalam berwirausaha dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjuarai ajang Malaysia Master 2022. Mereka mengalahkan senior mereka Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan lewat 2 game langsung. All Indonesian Final tersaji di partai puncak nomor ganda putra Malaysia Masters 2022 saat Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menghadapi senior mereka Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Fajar Rian langsung tancap gas dengan membombardir The Daddies yang cenderung bertahan pada awal game pertama. Smash keras terus dilancarkan Fajar Rian hingga mereka mampu unggul pada game pertama ini dengan skor 21-12. Pada game kedua, persaingan berjalan lebih ketat saat kedua pasangan saling berbalas poin.
Beberapa kali smash keras dari Ahsan membuat Fajarian cukup kewalahan. Namun Fajarian menempatkan momentumnya. Alhasil mereka menutup game kedua ini dengan kemenangan 21-19 dan menyegel gelar juara. Malaysia Masters 2022 merupakan gelar ketiga bagi Fajarian pada tahun ini dari 6 kali laga final yang dilakoni. Sementara bagi The Daddies, mereka masih belum berhasil meraih gelar setelah mencapai final ketiganya di tahun ini. Ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari tidak berhasil memenangkan Malaysia Masters 2022. Rinov Pita harus mengakui keunggulan pasangan nomor 1 asal Cina Zhang Xiwei dan Huang Yaqiong. Sempat memberikan perlawanan ketat, Rinov Pita akhirnya menyerah 2 game langsung. Rinov Pita kalah dengan skor 17-21 dan 12-21 pada final Malaysia Masters 2022 di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Bagi Zheng Huang, kemenangan ini membuat mereka belum terhentikan dalam 6 penampilan terakhir. Sebelumnya Zheng Huang memenangkan kejuaraan Asia, Thailand Open, Indonesia Masters, Indonesia Open, dan Malaysia Open. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Meskipun pandemi COVID-19 angkanya mulai menurun, namun jangan lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.